ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, hei anakku, saya bermimpi menyembelih kamu. Kemudian bagaimana pendapatmu? Ternyata Nabi Ismail itu menjawab dengan tegas, ya abatif almatuk mar, sudahlah ayah, lakukan saja kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengkonsumsi dagingnya itu boleh, malah justru dianjurkan untuk diambil berkahnya, supaya berkah dari korban yang dia lakukan, dia makan sebagian dari daging korbannya. Tapi lek mangan yo jauh akeh Mas. Engko sananu sing diwehne fakir miskin gur tepong sitok turane pangan dhewe, lah iku ya ora oleh, ya ora apik gitu. Mbah Yai, niki saya punya 1 ekor sapi ini untuk korban kangge anggota keluarga kula pripun. Jumlah anggota keluargamu piro? 8 orang Yai. Sik, anakmu nek sing cilik ora wonten Yai. Lah kuwi engko lek numpak sapi kangelan golekno clondake no. Clondake napa Mbah Yai? Wedhus. Kan yo malah dadi oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Blitar yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Bahrul Ulum dan semua tim Mata Blitar diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dalam momen kali ini menghadapi Hari Raya Idul Kurban, saya menghadirkan salah satu tokoh di Kabupaten Blitar. Beliau adalah Kiai Dinul Qoyim yang merupakan salah satu wakil katib PCNU Kabupaten Blitar. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan Hari Raya Idul Kurban, marilah kita bertanya sepuasnya terhadap beliau Kiai Dinul Qoyim. Nah, Assalamualaikum Mas Dinul Qoyim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ada rada kikuk ya, statusnya di dalam kebiasaan. Enaknya kita seperti di biasanya ngoten nggih. Nggih, biasa mawon lah. Saya juga bingung lah tuh. Kira-kira saman karo aku ya cek gandeng aku. Ngeten masalah ini kau tim menulisnya Kiai Dinul Qoyim. Itu loh. Nah, sehingga padahal kita sering ketemu ngopi dan sebagainya Kang Qoyim kan gitu. Iya. Supaya lebih enak maka ya sudah kita Kang Qoyim gitu. Sepakat nggih? Nggih, sepakat mawon. Pripun kabare Kang Qoyim? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Tapi ngapunten karena kita itu ya teman ngopi. Mau nyumet rokok oleh baraten. Monggo. Lah kok boleh. Ya, Nah, ini saya juga merokok nih. Merokok santai mawon. Nggih. Anaknya sudah berapa, Kang? Ya alhamdulillah ini masih 4 nih. Masih 4. Tapi ya istrinya masih 1 ya. Oh iya. Apa ada rencana nambah maksudnya? Cuman saya khawatir teman-teman PMI nggak kebagian nanti. Kalau saya nambah. Rencana PMI tadi enten sing kathah jomblo ngoten to. Lah iya kan nggih mesakne mikir kebagian sama kok. Nggih. Yeah. Terima kasih toleransinya. Kang, gini Kang, ini kan menjelang Hari Raya Idul Kurban. Iya. Nah, kita pengenlah berbagi kepada warga khususnya Kabupaten Blitar, umumnya ya siapapun yang membuka channel Mata Blitar, terkait dengan kurban itu sendiri. Nah, mungkin bisa diawali ini, Kang. Apa itu Idul Kurban? Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau kita membahas Idul Kurban sebetulnya nggak lepas dari sejarahnya dulu mestinya, Mas. Idul Kurban kita tahu bahwa Idul Kurban adalah hari raya karena di sana ada penyembelihan korban. Kita menyebutnya ya Idul Kurban. Iya. Tapi sejarah korban itu yang perlu kita tahu bahwa
itu diawali oleh Nabi Ibrahim dulu itu. Nabi Ibrahim. Seperti yang tersurat dalam surat As-Saffat itu juz 23, di sana kan Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Akhirnya Allah memanggil putranya Nabi Ismail itu, dimintai pendapat. Pertanyaan Nabi Ibrahim adalah, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Hei anakku, saya bermimpi menyembelih kamu. Kemudian bagaimana pendapatmu? Ternyata Nabi Ismail itu menjawab dengan tegas, ya abatif alma tu'mar. Sudahlah ayah, lakukan saja kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dari ketulusan kedua orang anak dan bapak ini menjadikan tauladan bagi kita, sehingga kita disyariatkan untuk berkorban pada momen-momen tersebut, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah itu sebetulnya begitu ya. Oh iya, ya. Tapi nun sewu Kang. Ya. Apakah pada saat itu yang namanya beliau Nabi Ismail itu apakah sudah memasuki kenabian? Kalau dereng ya? Berdasarkan satu pendapat niki yang saya ketahui memang belum. Jadi ya? memang masih kecil, belum diangkat sebagai rasul. Tapi ternyata benih-benih kenabian itu memang sudah ada. Sehingga keikhlasannya begitu nampak dari sang putra Ismail ini gitu. Dan karena memang pada waktu itu cerita yang sudah masyhur, Nabi Ismail hendak disembelih, ternyata Allah memberikan ganti, yaitu domba. Akhirnya sebagai umat Nabi Muhammad, cucu Nabi Ibrahim, kita disyariatkan untuk berkorban dengan binatang-binatang yang berkaki 4 itu. Ya. Nah, terus kemudian ini Kang, kalau ditelisik, monggo ngerokok santai. Saya mati. Nah, kalau ditelisik Kang, ini kenapa ada perintah? Kenapa ada perintah untuk menyembelih anaknya? Mungkinkah ini sebagai ujian ya, sebagai ujian? Iya, itu memang betul. Karena memang Nabi Ibrahim itu punya anak kan, sudah usianya sudah sepuh gitu. Sudah sepuh ya. Sehingga beliau benar-benar merindukan sang anak. Kapan saya itu punya anak, bahkan dalam satu doanya, Robbi habli minas sholihin, ya Allah berilah saya itu keturunan yang solih gitu. Akhirnya oleh Allah dikasih Nabi Ismail itu, oleh Allah akhirnya diuji keikhlasannya, apakah masih tetap menomorsatukan Allah Ta'ala, atau ketika sudah punya anak sudah mendua gitu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim juga lulus ujian. Iya, lulus ujian. Tapi akhirnya juga tidak jadi menyembelih anaknya itu. Tapi ya lulusnya Nabi Ibrahim tidak kamlut seperti saat ini, karena ya memang karena ya ujiannya ya seperti itu. Iya. Nah, kemudian berlanjut ya. Iya. Berlanjut terkait dengan hukum kurban itu sebagai muslim. Ini wajib atau sunnah atau bagaimana? Ya, kalau masalah hukum akhirnya di syariat Nabi Muhammad itu sendiri, karena kita itu bermadhab Syafi'i. Jadi kalau ijtihad Imam Syafi'i itu hukum berkorban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad, tapi istilahnya sunnah kifayah. Baru dengar ini ya, sunnah kifayah ya. Sunnah kifayah. Ya, zaman kan kalau kemudian fardu kifayah misalnya sudah biasa. Nah, ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah jadi begini. Sunnah kifayah itu sunnah yang dianjurkan pada sekelompok orang. Ketika dilakukan salah satu sebetulnya sudah cukup. Cukup. Iya, sudah cukup. Tapi seandainya nggak ada yang melakukan, nggak dosa, cuma itu saja bedanya. Nah, tapi kok kebangetan masa sak desa sitok kan. Tapi niki anu Mas. Enggak satu desa, tapi cukup dalam satu keluarga, dalam satu naungan nafkah itu, ketika ada satu yang sudah melakukan ya cukup. Cukup. Sebetulnya gitu. Meskipun nggak menafikan ketika ada anggota keluarga lain ini berkorban, ya tetap sunnah muakkad. Ya seperti kita sholat jenazah itu loh, satu yang melakukan cukup.
ketika kita melakukan juga mendapat pahala fardu kifayah, itu sama gitu. Fardu kifayah, tetapi mampu menghapuskan dosa orang banyak. Nah, hukum sunnah muakkad ini adalah hukum asal, karena dalam literatur fikih kita, ketika sesuatu yang sunat itu kok dinadarkan, ini bisa menjadi wajib. Nah, yang semula sunnah kalau nazar dia bisa menjadi wajib. Contohnya begini, sampean misalnya, iki nek sak wayah-wayah aku iso wayuh, aku arep kurban misalnya begitu. Contohnya kok muni. Nah, dilalah wayuh tenan, ya ini berarti sampean punya tanggungan untuk berkorban. Dan ini hukumnya wajib itu, wajib. Bahkan kok sampean tambahi, saya berkorban sapi, berarti kudu sapi. Enggak untuk korban wedhus. Sudah detail sapi. Iya, kalau didetailkan ya harus sapi itu. Tapi kalau menyebutnya korban gitu saja, kambing sudah cukup itu nanti. Entah itu kambing, entah itu sapi, entah itu kerbau. Kerbau boleh Mas. Boleh. Ya cukup nih. Oh, jadi dari sunnah kifayah. Iya. Bisa menjadi wajib ketika ini menjadi nazar. Bahkan nazar itu ada dua, ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Padahal. Ya iya. Iki perlu dibahas terus nopo? terus. Jadi kalau nazar hakiki itu begini, ya seperti zaman tadi itu. Lah aku wayuh, aku nazar arep korban, itu nazar hakiki. Memang ada pelafalan. Wayuh iki didelok bojoku lho. Lah ya ora apa-apa to. Aku mek ngerti buktine sok jajal ya wani tenan apa ora gitu. Muga-muga ora. Kok muga-mugane elek. Kita lanjut nggih, lanjut. Jadi begini. Kalau nazar hukmi itu misalnya sampean pergi ke pasar. Pasar kita kan Jindimoro itu sampean ke Jindimoro beli kambing. Mas Ulum, iki sampean arep nggih apa lho? Alah iki sok ben arep tak gawe korban. Ini kalau mayoritas ulama mengatakan itu sudah menjadi nazar dan harus disembelih. Ngoten ya? Enggak, ini berat sekali niku. Tapi ya nek pancen urung ngerti ya ora apa-apa lah jenenge wong urung ngerti. Dadi wis panggah ra apa-apa. Ya wis padha karo sampean wayuh bojone urung ngerti ya panggah ra nesu. Nggih. Niku yang apa? Korban nazar tapi hukmi istilahnya. Iya. Jadi kalau lafadznya sebetulnya bukan nazar, tapi syariat mengatakan itu adalah sebuah nazar. Sebuah gitu, nazar. Iya. Karena akad belinya dia ditanya sudah mengatakan untuk berkorban. Ini. Nah, makanya untuk masyarakat kita ya kita hati-hati saja. Ya sebenarnya nek ditakoki wong iki wedhus marem nggih apa? Alah ya tak nggih besaran sok mben ngono. Utawa iki tak arep sok mben arep tak beleh ngono ae ora usah diomong lek iki nggih korban gitu. Ya tuku lah atau ya, tuku. Ya tuku wedhus. Takoki nggih apa ya sak sirku ya gitu aja bisa. Tapi aja ketus-ketus misalnya. Iki kok nggih apa to Kang tuku wedhus. Ya sak sirku tak tuku ta. Kan ya biasanya bakul sok-sokan nurut sikut gitu ya. Karena pertanyaan bakul bisa menjebak. Lah iya. Ya nggak hanya bakul, mungkin sak dandan barang. Dandan tonggo konco yang tahu atau mungkin yang kenal. Nggih. Nah, iku masalah korban. Iku korban napa nazar ingkang hukmi. Ingkang hukmi, nggih. Nah, yang satunya Yang satunya nazar hakiki tadi yang sampun. Terus lagi begini, kalau ini langsung nih berkaitan. Orang yang berkorban sunat itu kan boleh makan dagingnya. Jadi kalau mengkonsumsi dagingnya itu boleh, malah justru dianjurkan untuk diambil berkahnya supaya berkah dari korban yang dia lakukan dia makan sebagian dari daging korbannya. Tapi lek mangan yo jauh akeh Mas. Engko sananu sing diwehne fakir miskin gur tepong sitok turane pangan dhewe lah iki ya ora oleh, ya ora apik gitu loh. Seperlunya. Seperlunya saja. Bahkan dalam satu keterangan itu dianjurkan yang dimakan cuma hatinya saja. Hatinya. Iya, hatinya. Ya enggak tahu kenapa, karena Rasulullah yang diambil itu sebagai istilahnya tabarruk supaya mendapatkan keberkahan dari korban yang dilakukan. Sebentar. Yeah. Ini boleh makan
yang kurban sunnah. Nah, kalau kemudian ini maksudnya karena ndak tahu, Nggih. ya kan? Nggih. Mas Kang Koyim. Nggih. Wedhuse sampean tak tuku, tak gawe apa kurban. Karena saya ndak tahu. Nggih. Karena bilang tak nggih kurban. Saya pakai kurban sumben, besok lusa. Ya. Ini menjadi nazar hukmi. Iya. Ini berarti saya menjadi tidak boleh. Tidak boleh. Itu kalau kita menurut pendapat ulama-ulama yang mayoritas dari kalangan Syafi'iyah nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi ada jalan keluarnya. Ya. Jadi kalau fatwa dari Imam Bulkini misalnya, kalau memang orangnya nggak tahu ya nggak apa-apa lah, karena ya orang ngero Ya. gitu loh, itu tadi. Maksudnya ini kan menjalankan sunnah. Iya. Tapi dilalah waktu beli Ya. ini gak mengucapkan wedusmu, kambingmu tak beli, saya beli berapa harganya. Kok nggih apa Kang? Buat apa? Buat kurban. Nah Ya. ini kan menjadi nazar hukmi, berarti menjadi tidak boleh maka itu berlaku bagi orang yang sudah tahu. Sudah tahu. Nah kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kaitan ini perbedaan kurban sunat dan wajib ini sebetulnya melebar lagi. Selain orang yang kurban tidak boleh makan ketika kurbannya wajib, ini alokasi daging kurban juga harus kepada fakir miskin semua. Itu kalau wajib. Itu kalau wajib. Iya. Tapi kalau sunat, alokasi daging kurban tidak harus kepada fakir miskin semua. Boleh diberikan kepada orang yang sudah kaya. Tapi dengan catatan ada sebagian dari korban itu yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk mentah. Ini yang penting ya, dalam bentuk mentah. Karena begini Kang, kalau di lingkungan kita ya, itu kan umumnya sekarang itu ada semacam panitia. Ya. Kan? Yo iya. Ya, ada panitia, entah itu di musola, di masjid atau di tempat tertentu. Yeah. Nah, kemudian terkait dengan tasarruf dari daging tersebut, sebagai orang yang berkurban, ini kan kita ndak tahu mana wajib mana sunat gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk panitia ini sebaiknya dia juga nanya. Karena biasanya yang bawa itu misalnya orang yang kelihatannya belum tahu hukum ya ditanya, "Sermu iki gawe korban sunat apa mau ujar nih?" Ujar itu nazar itu loh Mas. Betul, ya. Betul. Kalau nanti dia memang mengatakan, serku yo pengen melok mangan," berarti yes, kita sunat gitu saja. Tapi kalau memang nazar, berarti panitia harus bijaknya dia tidak boleh memberikan daging kurban dari si A yang bernadar tadi. Ojo sampai enak sing dibalekne ning ngene si A dan keluarganya. Betul. Itu. Atau kalau memang dari korban-korban yang ditampung panitia itu semuanya wajib. Juga ada solusi. Dilukir. Jadi untuk korbannya si A sebagian diberikan kepada si B, korbannya si B, lah itu kan sudah nggak apa-apa itu. Ya. Nah ini pokoknya menjadi boleh. Ya menjadi boleh itu menjadi boleh. Makanya Islam itu kan mudah sebetulnya, jangan dipersulit itu. Tapi ada aturan. Ya, tapi harus ikut aturan itu. Terus ini Kang, yang umum di sini ya, khususnya di Blitar lah. Ini kan yang umum ketika membincang hewan kurban itu kan kambing, sapi. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya apa saja? Nah sebenarnya kalau hewan-hewan yang bisa digunakan untuk kurban itu bisa kambing, sapi, unta, atau kerbau. Kerbau. Iya. Jadi kerbau, unta, dan sapi itu satu kelas. Kalau kerbau, sapi, unta ini bisa untuk 7 orang. Sedangkan kambing hanya untuk 1 orang. Ini sudah aturan baku kalau yang itu ya tidak bisa ditawar lagi. Jadi nek sampean misalnya iki aku duwe kidang saja nih halal, regane luwih larang titik nggih kurban ya nggak masuk kalau kita tidak lihat masuk ini ya hewan boleh. Kurban. Iya. Padahal kan dagingnya luwih enak daripada kidang itu. Tapi tidak termasuk dalam hewan-hewan yang dalam nas syariat
boleh digunakan untuk berkorban ini. Nah, terus kadang di daerah kita itu timbul permasalahan begini. Ada orang itu dia dari sapi yang dia sembelih, ternyata orang 7 urunan untuk beli sapi itu, yang satu untuk korban, yang satu niatnya akikoh, orang ketiga ini niatnya ya korban tapi yang korban wajib. Ini juga nggak apa-apa ini Mas. Jadi nggak apa-apa itu. Yang penting alokasi dagingnya nanti setelah disembelih harus dibagi 7 dulu. Nah, jadi dari panitia harus bijak, dibagi 7 dulu. Wah ini yang si A berarti alokasi korban ya korban. Si B alokasi untuk akikoh ya akikoh. Si C ini korbannya yang wajib, berarti kok keluarganya sing korban wajib ya nggak usah diwehi. Ya itu akhiri seperti itu. Sebentar. Berarti akikoh itu, nah, misalnya ya, misalnya kita urunan, saya kurban, jenengan akikoh, boleh ya? Boleh. Kalau rupanya bentuknya nanti sapi, nggak apa-apa. Sing penting ben korbane ya sah, lek beleh ya kudu antara 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu. Ini berarti kan sudah saya sampaikan bahwa penyembelihan korban itu harus pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Meskipun pembagiannya di luar tanggal itu. Misalnya sampean menyembelihnya pas tanggal 13. Kalau besok ini hari raya Selasa berarti Jumat malam setune lagi dibagi, nggak apa-apa. Yang penting penyembelihannya sebelum maghrib. Terus kalau ini kan, ya panitia ya, ini sudah kita artinya sudah pasrah ke panitia, sudah Pak Yai atau Pak Panitia, ini saya berkorban sunnah. Itu saya perjelas sekali. Sunnah. Oke. Alhamdulillah, nggih Pak Ulum, saya terima. Nah, kemudian ini tidak dibagikan secara apa ya, daging kepada sesuai dengan yang berhak lah. Artinya alokasinya tidak sesuai dengan aturan syariat. Tetapi ini pernah atau saya sering menemui kejadian ini untuk sebuah acara. Ya masal juga, gitu loh, untuk umum juga. Itu boleh. Nah, begini. Untuk hidangan misalnya. Untuk hidangan. Karena tadi saya katakan bahwa korban itu ketika sunat, persyaratan untuk diberikan fakir miskin itu yang penting sebagian saja sudah cukup. Dalam bentuk mentah loh nih. Berarti yang lain ini mau tiga hidangan saja nih ya rapopo. Lek memang korban sunat. Tapi ketika ini pengelolanya adalah panitia, tentunya harus seizin dari pemilik korban itu, orang yang berkorban. Tanpa izin ya nggak entuk no Mas. Karena apa? Karena memang tasarufnya ini sudah kalau nampaknya secara zahir nggak sesuai dengan tujuan. Kalau yang berkorban, misalnya saya contohkan, seperti tadi, Pak Yai, ini saya berkorban sunnah. Sudah, itu mau dikelola bagaimana sudah, pokoknya pasrah bongkoan lah. Itu kira-kira ya. Nah, gini, kalau karena pasrahnya sudah bongkoan dan yang berlaku di daerah kita, biasanya wis pasrah nih Pak Yai, ini wis apa jare Pak Yai kono-kono gitu lah. Kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sebaiknya menjadi kiai harus bijak Mas. Wong dadi kiai ya angel tiba ya. Artinya bijak begini. Kalau memang ada indikasi iki engko tasarruf kira-kira sing korban keberatan, ya pamitan lah. Aja sampai ora. Kok sampai ternyata dia nggak pamitan dan ternyata tidak sesuai dengan harapan dari yang berkorban, niki ya masalah lagi. Karena begini, orang tasarruf berdasarkan adat itu kalau pada hakikatnya muwakil, orang mempercayakan itu ternyata nggak rela, berarti yang dijadikan acuan tetap tujuan dari muwakil itu. Jadi nggak boleh
nggak boleh dia sembarangan. Makanya yo ngati-ngati yo takok dhisik lah Mas, mosok ora. Jadi kiai angel. Bae angel bae. Penak dadi Gus kira-kira. Rada koclok didik alumni. Nggih. Nah, oh ya. Artinya kita menjadi tahu yang sebenarnya detail-detailnya kurban itu banyak sekali. Banyak sekali. Belum lagi begini kan, kalau sudah ini kembali agak awal tadi. Iya. Kang, wedhuse sampean iki wis memenuhi syarat gawe kurban ya. Insyaallah wis Kang umure wis cukup dan secara ciri-ciri fisik sudah cukup. Iya. Dan ternyata ketika sudah saya beli, ini kan menjadi wajib hukmi ya, nazar hukmi ya. Ya belum no Mas. Gini loh. Dia kan belum secara tegas mengatakan akan digunakan untuk berkorban. Bukan. Maksudnya ini sudah tegas. Kemudian iki arep tak anggi korban sok mben. Ya. Nah, misalnya gitu. Nah, akhirnya ini menjadi nazar hukmi. Ya. Ternyata ketika pada saat disembelih di situ ada kelainan pada hewan kurban itu. Nah, gini, dalam nazar itu prakteknya ada nazar itu istilahnya nazar fidzimah, nazar yang menjadi tanggungan. Ada nazar itu yang muayyan. Muayyan itu begini, sampean punya kambing, wis pokoknya wedhus iki arep tak gi kurban. Lagi kok sampai pada waktu saat penyembelihan ternyata cacat, akhirnya nggak memenuhi syarat, berarti ya panggah kudu dibeleh itu. Tapi nek nazarnya nazar yang ditanggung tadi, kayak sampean mau sak wayah-wayuh misalnya aku korban, lah itu berarti harus mencari korban dari hewan-hewan yang memenuhi syarat. Nah, itu loh bedanya itu. Terus ini Kang, oke ya, itu terkait dengan itu sudah terjelaskan. Ada muayyan. Ada yang fidzimah istilahnya. Jadi muayyan itu sekali lagi hewannya memang ditentukan untuk dijadikan korban. Nah, ini sudah tidak bisa dialokasikan untuk yang lain. Tapi nyun sewu loh ya, tadi sampean untuk masalah orang yang membeli itu, dia mengatakan menjadi korban wajib itu kalau memang sudah menjadi hak miliknya loh ya. Iya. Jadi begini loh, ya iki tak tuku, bahasan wis dadi hak milik ditakoki arep tak ge korban. Tapi lek munine ngono sik sadurunge petung sik uduk teke misale. Itu belum menjadi nazar gitu loh. Misalnya sampean Pak Ulum, iki wedhus iki lek entuk lek dadi tak aku arep tak ge korban misale. Lah ini yo enggak jadi korban lek ngono. Uduk teke ya padha karo megat bojone wong rong dadi bojone. Haman analogine. Nggih. Nah, begini. Jenengan kan salah wakil Katib PJNU Kabupaten Blitar. Terkait dengan kurban. Ini NU sebagai organisasi besar. Ini apa juga mewadahi ini kurban ini? Kalau secara kasat mata sebetulnya ketoke nggih lali malahan ngantekan sangke penake ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Pun niki lanjut tentang masalah kebijakan NU dalam pengelolaan kurban ini nggih. Sebetulnya kalau secara struktur ketoke yo orang menganggap itu tidak ada yang mengelola. Enggak ada. Orang mengatakan, tapi memang kalau kita tahu semua pengelola kurban di Blitar itu hampir 90% saya rasa semua orang NU itu. Tapi sebetulnya secara kelembagaan NU itu punya yang namanya lazis itu. Oh iya. Jadi lazis NU itu enggak cuma ngurusi zakat dok. Sudah beberapa periode ini selalu mendata korban itu. Soalnya beberapa waktu yang lalu ketika mengundang Yai Samsul, yang beliau salah satu ketua yang membidangi salah satunya membidangi pembinaan lazis.
Itu beliaunya belum mengungkapkan terkait dengan korban ini masuk di mana? Di lazis atau apa? Iya, itu sebetulnya dalam lazis. Paling radio ungkapnya supaya saya punya bahan itu. Kira-kira ya begitu. Jadi sebetulnya lazis itu sudah, bahkan yang untuk tahun kemarin itu sudah luar biasa itu. Pencatatannya biasa, ya. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok itu benar-benar detail itu. Ya. Jadi istilahnya butuh dicatat, butuh didokumentasikan. Yeah. Gitu ya. Jadi memang begini, harus kita akui bahwa warga kita di daerah-daerah itu, warga NU terutama, untuk dokumentasi ini pencatatan kurang prigel istilahnya begitu. Jadi makanya kemarin itu lazis menjembatani dengan memberikan satu lembaran kertas data sebagai acuan untuk pencatatan. Bahkan di sana itu nama yang korban siapa, terus ini panitia mana, jumlah orang korban berapa, diberikan kepada siapa saja, itu semuanya tercatat dengan rapi. Itu di lazis itu ada. Ya. Alhamdulillah ini sudah peningkatan luar biasa ini. Ini memang saya sampaikan semacam ini berdasarkan pengalaman saya di rumah. Karena harus saya akui bahwa kepanitiaan korban di rumah saya, di daerah saya, terutama di madrasah diniyah yang dikelola mertua saya, itu juga mendapatkan lembaran itu dari NU Rantengnya. Lazis ya. Nah, dan itu kopnya lazis. So, ini otomatis kan ya lazis kita luar biasa itu. Terus Kang, tadi ketika menyinggung masalah korban itu diadakan atau hewan kurban itu pengadaannya secara bersama-sama itu berarti boleh ya? Nah, boleh ya. Tadi kan saya katakan kalau kambing hanya untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, kerbau 7 orang, unta juga 7 orang. Kalau melebihi kapasitas malah nggak jadi kabeh, Mas. Jadi pomo saya dengan sampean urunan, ayo Mas, ayo urunan karo tengah jutaan untuk wedhus rego 3 juta dibelikan ini Mbah Bendot, golekne wedhus gibas mungkin kan 3 juta sudah ya bagus itu. Bagus. Nah, itu pomo korban atas nama saya dengan sampean ya nggak jadi. Lah engko sok ning akhirat ditumpaki wong loro belum sakne wedhuse to Mas. Rekabotan ngono gitu. Itu analoginya seperti itu. Iya, soalnya penting ini dijelaskan. Iya. Karena ini sering loh terjadi. Nah, begini. Jadi kalau memang kadang di lembaga pendidikan itu untuk mendidik siswa dan santri supaya membiasakan berkorban, belajar urunan. Itu sebetulnya kalau memang ini ranah pendidikan supaya anak itu membiasakan. Ya. Kalau diniatkan untuk korban semua yang ikut urunan ya mesakne loh. Sebentar, Kang. Berarti nggak jadi. Berarti kalau kambing itu berarti 1 orang. Ya. Berarti atau barokah atau pahalanya ini nanti di istilahnya ini kambingnya Kang Koyim. Ya. Itu ya. Ya. Berarti ingsun kurban kangge Koyim misalnya. Nah, tapi lek sedekah pahala petungnya beda, Mas. Kita itu punya amal solih, menghadiahkan pahalanya kepada berapapun itu bisa sampai itu. Kalau urusan pahala. Tapi masalah keabsahan korban untuk 1 orang dari 1 ekor kambing itu nggak bisa ditawar. Jadi misalnya begini, saya korban 1 ekor kambing, wis iki korbanku. Wis ganjarane salah tak hadiahne Mas Ulum misalnya, tak hadiahne ning ngene bapakku, ning ngene ibuku atau mbah-mbahku ya boleh-boleh saja. Tapi korban ini tetap menjadi hak saya, menjadi milik saya gitu loh. Teratas nama. Nah, ya, teratas nama saya tetap. Berarti kalau kalau ada sebuah kelompok atau komunitas yang secara bersama-sama mungkin niatnya merayakan Idul Kurban gitu ya. Karena ini sering loh, Kang, tak jumpai
di lingkungan. Jadi ngeten Kelompok tertentu, komunitas atau apa itu ada. wis ya pokoke ade mbleh wedhus bareng-bareng ngono to. Iya. Lah iya. Di saat Idul Adha. Nah ini kalau memang dia itu niatnya bancaan bareng ya dadine ganjaran bancaan tok sedekah biasa itu. Merayakan saja itu. Tapi kalau untuk korbannya tetap nggak jadi, harus diniatkan untuk satu orang. Terkecuali begini misalnya sampean dari komunitas satu kelompok ini, misalnya yo awake dhewe urunan tuku wedhus itu, barno korban di atas namanya ketuaku Pak Ulum iki wis ben atas Mas Ulum ae. Aku mek gur urunan nyangoni Mas Ulum ya. Kalau itu ya jadi. Berarti kan korbannya memang diniatkan khusus untuk sampean. Tapi kalau niatnya murni bancaan nggih mangan bareng-bareng anu ya enggak jadi itu. Yang umum terjadi itu begini Kang. Iya. Sebentar lagi kita menghadapi hari raya kurban. Nggih. Maka misalnya ya ini. Maka ini teman-teman sahabat-sahabat IKAPMI Blitar. Iya. Iuran 50.000 untuk membeli hewan kurban. Nggih. Nah, ini berarti enggak ada ya? Berarti ini enggak ada. Ini nanti hanya merayakan hari raya. Hanya saja. Karena memang di satu sisi ketika hari raya itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita itu punya kesunahan untuk tahniah istilahnya, merayakan itu hukumnya sunat Mas. Diawali dengan ketika kita melaksanakan sholat Id, kemudian kita pergi ke masjid dengan pakaian yang paling baru, paling baru, paling disukai. Nah itu awal kita merayakan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah selanjutnya ketika kita menyembelih kurban tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala, nah itu nilai plusnya di situ. Tetap ada nilai plusnya. Ya. Tapi kalau kemudian niat kurban yang secara kurban ada teratas nama, nah itu harus kalau 1 ekor kambing tetap untuk 1 orang. Kalau sapi ya 7 orang. Jadi makanya pemasaman korban ini satu keluarga 7 orang. Dan dilalah anak-anakku sing cuwili dhewe tak katutne pisan ae. Iki malah ra dadi. Malah enggak jadi. Makanya ada cerita itu. Mbah Yai Wahab dan Mbah Yai Bisri ketika ada orang non muslim baru masuk Islam ini mau korban. Sowan ke Mbah Yai Bisri, "Pak Yai, saya itu punya 1 ekor sapi. Saya mau korban atas nama keluarga saya." Mbah Yai Bisri tanya, "Jumlah keluargamu ada berapa?" 8 orang Yai. Ada anak saya masih kecil itu. Enggak sah. Akhirnya mutung wong mualaf baru masuk Islam. Akhirnya sowan kepada Mbah Yai Wahab. Mbah Yai Wahab ditanya, "Mbah Yai, niki saya punya 1 ekor sapi ini untuk korban kangge anggota keluarga kula pripun? Jumlah anggota keluargamu piro?" 8 orang Yai. "Sik, anakmu nek sing cilik ora wonten Yai." "Lah kuwi engko lek numpak sapi kangelan golekno clondake no." "Clondake napa Mbah Yai?" "Wedhus." Kan yo malah dadi oleh. Berarti 7 anggota itu teratas nama dengan kurban dengan sapi. Sapi yang satu anak kecil itu kambing. Jadi kan malah iso kabeh. Ya. Itu salah satu dari siasat dari beliau. Iya. Sehingga enggak jadi mutung ya. Enggak jadi mutung, akhirnya juga wah, gini aja ya kalau 1 ekor kambing saya kuat kula ya pun tak tumbasnya mawon ben anak kula iso. Jadi itu bagian dari siasah beliau ternyata menjadikan orang yang semula mau mutung sudah langsung langsung berangkat lagi. Ya itu ya. Berarti harus ditegaskan ya. Ini penting saya kira. Kalau korban 1 orang itu cukup dengan kambing. Kalau sapi ini bisa untuk 7 orang. Tapi kalau kemudian iuran 50-an ribu misalnya, 100-an ribu misalnya, ini berarti tetap ada fadilah. Ada fadilah saja. Tapi untuk korbannya masih belum. Artinya ini tetap ada, bukan perbuatan yang sia-sia. Gitu bukan, tetap bukan. Tetap memiliki fadilah. Tetap memiliki fadilah. Ikut merayakan
hari raya Idul Idul Adha. Adha. Nggih. Nah, ini penting untuk sahabat-sahabat diketahui. Nanti alumni PMII hal-hal yang semacam ini enggak tahu kan. Sampai ngerti deh mak urunan. Repot. Nah, makanya itu kita nambah langsung ke arisan itu. Loh, kalau arisan itu kan Kalau arisan tak pikir lebih jelas. Ya? nggih, betongnya kan jelas. Jelas. Sopo sing bedok. Siapa sing bedok ya kuwi sing duwe langsung. Nggih. Kalau arisan berarti Nggih. sudah Nggih. sangat jelas ya. Sudah nggak perlu digenahkan lagi itu. Merayakan oke. Nggih. Kemudian teratas nama kurban. Korban juga oke. Oke. Juga oke. Sudah selesai itu. Sudah selesai. Oke. Terima kasih Kang Qoyim. Nggih. Ini mendapat pencerahan ini dan Nggih. semoga sahabat-sahabat Mata Blitar yang membuka channel ini juga akan mendapatkan Amin, amin. pencerahan juga. Nggih, tapi kita niatnya yang penting sinau bareng. Oh, iya. Nggih, dong. Iya. Belajar itu kan nggak ada batasnya. Nanti kalau ada pendapat lain kan bisa di komen. Iya, silahkan. Nggih. Ngoten. Iya. Sementara begitu Kang Qoyim, Nggih. terima kasih atas kehadirannya. Nggih. Semoga kita selalu diberi kesehatan, Amin, kelancaran dalam amin, menjalankan amin. aktivitas, sehingga kita tetap bisa berjuang. Amin. Yang penting panggah istiqomah nderek Yes. Kiai. Kiai. Nggih. Begitu sahabat Mata Blitar, kebersamaan kita dengan Kiai Dinul Qoyim atau Kang Qoyim yang selaku Wakil Khatib PJNU Kabupaten Blitar. Di kesempatan yang akan datang mungkin kita akan undang lagi, masih bersedia nggih Kang? Nggih, insyaallah pokok Insyaallah. enten pas longgar. Nggih. Pas butuh kopi, Mas. Karo iso ngerokok. Iya. Terima kasih, saya Bahrul Ulum. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.